dipersembahkan oleh, didukung oleh Baik, syukuran jazilan pemirsa, masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih bersama saya Hamdan Al-Kafi dan juga Profesor Nazaruddin Umar. Prof, kita masih membahas terkait dengan fadilah dan keutamaan dari basmalah ini. Kenapa basmalah ini dianjurkan untuk dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap kegiatan kita, Prof? Tafadhol, Prof. Iya, memang basmalah ini sahabatnya seluruh nabi. Seluruh nabi, Dalam tidak hadis hanya Muhammad Nabi juga ya. ada Nabi Adam itu sangat familiar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca Nabi Nuh ketika selamat dari tsunami itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Hadis itu juga menyebutkan yang dibaca Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter atau tabib, itu juga Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya Nabi Sulaiman yang ditujukan kepada Ratu Balqis, kemudian menaklukkan Ratu Balqis, kerajaan raksasa pada waktu itu. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi pun juga bersabda, apapun yang kita akan lakukan, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa kita dianjurkan membaca basmalah? Terutama kalau kita mau makan, kata Rasulullah, kalau kita makan tanpa membaca basmalah, ya, maka setan akan masuk beserta dengan sari-sari makanan yang kita makan. Kalau kita lupa membaca basmalah, udah mau kenyang baru kita membaca basmalah, maka baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya, dengan menyebut nama Allah di awalnya dan akhirnya. Nah, jadi kenapa? Nah, ini menurut Ibnu Ajibah, salah satu yang kami kutip di dalam tafsir saya ini. Tafsir Ibnu Ajibah mengatakan makanan yang kita akan makan itu terbagi dua. Ada makanan lahiriah seperti nasi, ya, buah, kue, kopi, teh, mengenyangkan perut. Ada makanan rohani seperti ilmu pengetahuan, zikir, yang mengenyangkan kalbu, mengenyangkan pikiran. Baik makanan lahiriah maupun makanan rohani, dua-duanya kita harus membaca basmalah sebelum mengkonsumsinya. Ada ayatnya kan? Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah fa innahu lafisqun. Janganlah kalian mengkonsumsi makanan sebelum membaca basmalah, karena itu adalah nanti bisa merusak. Menurut Ibnu Ajibah, bagaimana caranya membaca basmalah? Bukan komat kamitnya bismillahirrahmanirrahim. Tapi hadirkan yang punya nama di hadapan kita seolah-olah, baru membaca bismillahirrahmanirrahim. Namanya Allah kan. Kalau perlu kita pejamkan mata, hayati, hadirkan di hadapan kita. Setelah hadir, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Baru kita mendapatkan manfaatnya basmalah itu sendiri. Apapun yang kita akan kerjakan, baca basmalah. Mau menggunakan baju, mau mandi, mau berangkat, mau membaca buku, mau apa saja yang kita akan kerjakan, baca basmalah, itu litabarruk untuk pemberkahan. Ya. Apa artinya basmalah? Ini ada dua versi terjemahan. Yang umum kita pakai itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi Cak Nur, ya, Pak Profesor Nur Halis Majid almarhum, memperkenalkan suatu terjemahan lain atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu terjemahan dari bahasa Inggris, in the name of Allah, ya kan, atas nama Allah. Dua-duanya benar. Kalau kita katakan atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita menekankan diri kita itu sebagai khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, kita representasi punya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita katakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita menekankan diri kita itu sebagai hamba. Kita ketergantungnya sangat besar kepada Allah. Seolah-olah kum fayakun simsalabim, kalau kita basmalah ada pertolongan Tuhan. Jadi kita lemah, dhaif. Maka itu kita dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita mohon perlindungan kan di situ itu. Nah, jadi dua-duanya boleh. Kalau kita baca basmalah atas nama Allah, diri kita sebagai khalifah.
dengan nama Allah diri kita sebagai hamba. Iya, saya kira itu. Baik. Prof, terkait dengan hadis dan ayat-ayat Al-Quran, khususnya hadis ini, adakah penguat yang memang dianjurkan untuk membaca basmalah di setiap kegiatan kita ini, Prof? Ada hadisnya itu. Apapun yang hendak kita lakukan, baca basmalah. Pada pertemuan kita yang lalu tentang ta'awuz itu, Ta'awuz ya? itu juga kita dianjurkan untuk membaca ta'awuz, perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita kan ini manusia dhaif nih, Baik, Prof. lemah. Di setan, iblis sekitar kita ini banyak nih, bisa membuat kita was-was. Mohonlah perlindungan kepada Allah dengan berta'awuz dan juga membaca basmalah. Jadi serangkaian ya, Prof, ya, Iya. ta'awuz dengan Satu basmalah paket ini itu. ya, satu paket. Baik, Prof, tadi bila kita makan sesuatu tanpa basmalah, maka jangan harap ada keberkahan yang masuk ke tubuh kita. Bahkan mungkin syaitan ikut masuk ke aliran darah kita. Nah, jika ada yang menyembelih hewan tanpa mengucap basmalah, ini kenapa menjadi haram, Prof? Iya, kekuatan simbolik yang dimiliki basmalah itu luar biasa ya kan. Binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu bangkai. Kalau kita makannya itu makan bangkai, bangkai itu haram. Meskipun hewan itu tadinya halal untuk dimakan ya, Prof, ya? Iya, kalau disembelih secara Islam itu halal. Tapi kalau nggak baca basmalah itu menjadi haram. Ya. Maka itu jangan sembarang menyembelih ayam, menyembelih binatang, ya. Karena persyaratan untuk halalnya sebuah makanan itu disembelih secara agama Islam ya kan. Walaupun ada juga pendapat ya, bahkan ada ayatnya, sembelihan orang kitabiah itu halal untuk dimakan. Tapi untuk mazhab Syafi'i itu tidak umum. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah itu boleh. Seperti di Amerika teman-teman kita itu, yang penting yang memotong itu adalah kitabiah. Apa itu kitabiah? Nasrani atau Yahudi. Tapi bagi kita, siapa sih Nasrani, siapa Yahudi? Nah, ada orang yang mengatakan bahwa Kristen tidak identik dengan Nasrani pada masanya, tapi bagi kita Allahu a'lam lah ya. Kita tidak masuk ke situ itu. Nah, itu. Taib. Prof, terkait dengan nanti kita akan membahas banyak hal, namun terkait dengan basmalah ini saya pernah membaca satu riwayat, boleh nanti dibenarkan atau disalahkan oleh Prof. Ada seorang wanita dan beliau sering kali mendawamkan mengucap basmalah di setiap sebelum kegiatannya. Dan sepeninggal beliau di dunia ini, meninggal dunia, beliau mendapatkan keutamaan yang sangat-sangat tinggi di akhirat dan di surganya Allah. Apakah betul demikian, Prof? Iya. Ada banyak hadis yang membahas tentang basmalah, antara lain seperti tadi ya. Ya, keutamaan basmalah yang mengandung keajaiban ini, insya Allah kalau kita makan sebelumnya kita awali basmalah, makanan yang beracun itu pun juga ada. Misalnya gini, gelas ada racun. Bismillahirrahmanirrahim. Kok gelas itu tiba-tiba pecah? Maka tidak jadi kita minum air itu kan. Ya. Kita mau makan daging, ini halal atau haram? Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasanya ada teguran. Aduh, saya kok ragu ini. Ya. Kalau kita di Indonesia itu enak tuh makan tuh, karena insya Allah kalau warteg itu 99,9% barangkali itu halal ya kan. Warung Tegal ya kan. Tapi kalau kita di Amerika atau di Eropa, jangan dulu. Orang Arab itu belum tentu makanannya halal tuh. Ya, saya pernah waktu masih studi di Belanda dulu, kita cari buka puasa, akhirnya jalan kaki. Saya waktu itu di Den Haag. Ketemulah, wah ini Mat'am Mesir, restoran Mesir. Saya minta baksonya kayak mirip bakso lah. Nah, begitu saya habis makan, ada orang bule juga masuk, minta bakso babi kan, di periuk yang sama itu. Saya sudah makan. Jadi airnya sama, ditenggelamkan, cemplungkan di sini. Saya protes. Kenapa? Wa antum, saya bahasa Arab. Limata antum muslim? Ayo, ana muslim. Kenapa ada babi? Ini permintaan konsumen katanya nih. Jadi ini suatu hal, jangan. Ya, kita itu orang Indonesia itu paling disiplin tentang fikih, tapi negara-negara itu mohon maaf ya, tidak terlalu disiplin tentang fikih. Ya, kita coba lihat Istiqlal ini penuh, ya
Tidak ada negara yang mensyiarkan Ramadan seperti Indonesia ini. Coba lihat ke negara-negara, misalnya maaf ya Turki, ya, Afghanistan, ya masjidnya mungkin separuh tuh. Tapi kita meluber sampai ke jalanan tuh. Dan itu ada penelitian membuktikan itu di Amerika ya kan. Ada seorang Saudi Arabia menulis disertasi tentang Ramadan di Indonesia. Kenapa? Yang paling unik merayakan pesta Ramadan itu ada di Indonesia. Di tempat lain enggak ada di Indonesia. Contohnya anak-anak kecil usia-usia anak SD keliling desa-desa itu, panci-panci bekas itu sahur kayak Anda dulu waktu kecil juga mungkin. Tapi anehnya enggak ada orang yang marah. Enggak ada yang marah. Terima kasih malah. Alhamdulillah, terima kasih dibangunin jam 3 itu. Nyanyi sahur. Bergembira itu syiar Ramadan itu. Coba kita lihat di Indonesia itu. Masjidnya ramai sekali. Mal-malnya didandanin dengan dekorasi Timur Tengah, nyanyian Islami, hotelnya didandangi mirip masjid, presenter TV-TV-nya itu semuanya rata-rata berkerudung ya kan. Walaupun nanti habis lebaran buka lagi. Ya, lumayan ya. Daripada tidak sama sekali kan. Itu penghormatan. Di mana-mana space enggak ada orang merokok di Indonesia kita lihat ya kan. Di bus, di kereta. Tapi coba kita ke negara-negara lain. Enak aja merokok itu walaupun orang Islam juga ya kan. Kita enggak. Teman kerja kita itu enggak ada minum kopi di tengah-tengah teman-teman yang berpuasa. Bahkan ada kawan-kawan kita itu, saya Pak Katolik, saya Protestan, tapi saya ikut berpuasa juga. Saya menikmati juga. Walaupun agamanya bukan Islam. Ada yang kita lihat itu. Masya Allah ya. Karena mereka tahu juga manfaat dari siam puasa ini ya Prof ya. Baik, ya. Prof, syukur jazilan telah mengingat bagaimana banyaknya dari keutamaan dan fadilah dari basmalah ini. Kami akan terus membahas bagaimana basmalah ini yang begitu dianjurkan oleh Allah dalam setiap kita memulai kegiatan. Usai jeda berikut kami akan kembali untuk Anda. Hasanah Islam Metro TV akan kembali untuk Anda. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.